Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Queen, kalau berbicara mengenai ya offline mungkin lebih gampang begitu ya dibandingkan online yang nampaknya untuk memetakan bukan kecurangan, memetakan pelanggaran yang terjadi di masa tenang ini agak sulit ya Pak. Berarti sampai dengan saat ini di hari kedua juga belum ada akun media sosial yang juga di take down karena terindikasi adanya pelanggaran masa kampanye ini, masa tenang ini. Ya, untuk take down memang bukan wilayah kewenangan kita. Tapi rekomendasi. Kita bisa rekomendasikan berdasarkan laporan ataupun temuan dari kita punya tim. Tapi dari Kominfo sendiri berarti tahu Bawaslu belum ada? Kemenkominfo, Diskominfo DKI. Ya, Diskominfo DKI ya itu belum ada. Belum ada ya. Karena mereka yang punya kewenangan di situ. Oke, saya kembali ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, ini memang masa tenang ini justru malah semakin banyak dibanding masa kampanye kemarin Mas Adi yang bisa dikatakan 2,5 bulan ya Mas Adi ya. Dan jadi masa tenangnya 3 hari ini kok seakan-akan kayak dipaksa-paksakan begitu tuh. Nah pertanyaannya ini dimulaikah murni langsung dari netizen? Atau memang ada elit-elit juga yang memanfaatkan masa tenang ini untuk melakukan apa? Konferensi pers kah? Hadir di acara-acara tertentu kah? Kampanye terselubung lah ibaratnya ya. Atau gimana Mas Adi melihatnya? Dalam politik itu tentu tak ada yang kebetulan. Everything by design tentu saja. Jadi netizen itu hanya mengamplifikasi dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon, oleh elit yang sebenarnya dia punya intensi untuk menggiring opini publik. Mengarah kepada paslon tertentu. Menggiring opini publik kan dua hal, ada yang sifatnya positif dan negatif. Biasanya para elit ini mencoba untuk mengekspos semua aktivitas hal-hal yang positif terkait dengan paslon yang dia usung. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi pada saat yang bersamaan mencoba untuk menarasikan bahwa paslon lain itu sebenarnya nggak jauh lebih baik dan nggak layak untuk dipilih. Ini yang kemudian diamplifikasi ya, diekspos begitu luar biasa oleh para medsos-medsos yang sebenarnya tidak terdaftar secara resmi sebagai bagian dari peserta pemilu. Tapi menurut Anda ini terafiliasi dengan yang resmi nggak sih? Sangat kelihatan di medsos itu, nomor satunya siapa, nomor 2 siapa, nomor 4-nya siapa gitu ya. Ini kan soal bagaimana kita men-tracking satu persatu opinion leader sebenarnya yang dia terus berselancar propaganda dan agitasi politik untuk memenangkan salah satu paslon. Per hari ini pun, per pagi ini pun gerakannya itu terus simultan. Jadi supply isu dan informasi terus itu menjadi suatu hal yang kemudian dikapitalisasi. Nah sehari 2 hari ini kan orang bahas tentang film. Film kotor itu ya, Saya orang Madura agak sedikit kurang fasih. Maka saya menyebutnya ini film kotor dalam tanda kutip ya. Bukan film kotor. Pemilihan kotor gitu. Pemilihan kotor. Ini yang saya kira sehari 2 hari ini menjadi pertarungan luar biasa. Tapi diresponnya luar biasa juga ya. Betul, satu sisi ini kan diamplifikasi sebagai bagian untuk menyerang paslon tertentu yang dinilai sudah merencanakan kemenangan dengan kecurangan secara sistematis. TSM kan begitu. Kalau bisa ditarik ke unsur film atau mungkin ini bisa dikatakan karya ilmiah dari seorang produser, sutradara dan lain sebagainya, itu selesai sampai di situ ya. Saya kira nggak ada soal konten-konten yang disampaikan. Tapi kan yang menggoreng ini ya kemudian. Betul. Dalam konten film yang Dirty World ini, saya kira ini kan clippingan, semacam screenshot dari informasi-informasi yang selalu disampaikan oleh para pemeran di dalamnya tentang aparatus pemerintah yang dinilai tidak netral ya, tentang misalnya KPU dan Bawaslu misalnya dinilai dalam tanda kutip kurang profesional dan seterusnya. Ini kenapa ramai? Pertama konteksnya karena dia ini disampaikan dalam masa tenang. Yang kedua, konten-kontennya itu dinilai menyerang dan merugikan paslon tertentu. Sehingga harus ada juga ya beberapa pihak yang mungkin mengklarifikasi. Betul, artinya apa? Film ini kan sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kemenangan satu putaran misalnya ini dirancang by design. Ini yang kemudian membuat kenapa responnya muncul. Tapi paslon yang lain ini mengapresiasi. Ini bagian dari kaidah demokrasi. Dan ini yang sepertinya agak jarang misalnya disorot oleh teman Bawaslu dan tidak punya instrumen. Karena juga tadi kewenangan Bawaslu kan hanya memberikan rekomendasi juga kepada Kominfo. Bukan hanya soal rekomendasi, yang disasar itu patroli cybernya adalah mereka yang didaftarkan secara resmi. Sementara akun-akun yang jutaan itu tidak terdaftar secara resmi, yang kita tahu semua kemana afiliasi politiknya. Berarti setiap pemilu memang kondisi media sosial akan seperti ini ya? Ya dari segi regulasi memang lemah. Ya, karena ini kan hanya disimplifikasi bahwa yang boleh ditertibkan mereka yang mendaftarkan akun secara resmi. Sementara yang tidak ya wassalam sudah. Mereka ini menari bebas di mana-mana. Kan begitu, Pak.
Nah, yang kedua, kategori kampanye. Kampanye itu kan ajakan untuk memilih. Ya. Ya nggak mungkin lah dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Jadi tim sukses tuh pilih ya, pilih ya, pilih ya. Nggak mungkin, Pak. Mereka ini paham betul. Mereka pakai orang lain untuk mengamplifikasi itu. Kalaupun toh tim sukses melakukannya dengan cara-cara yang smooth dan soft. Misalnya memuji-memuji setiap paslon, kan saya contohkan, kalau nomor 2 ini negarawan betul, ini kan secara tidak langsung juga bagian dari kampanye, tapi Bawaslu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus gimana dong Mas Adi kalau gitu kondisinya? Ya ikhtiar aja dulu. Gimana tuh? Pak Kun banyak tuh catatan dari Mas Adi. Tapi menjawab tuh keresahan Mas Adi Praitno tuh. Ya, dan keresahan kita juga. Iya. Jadi ya ibaratnya Wakili kita ini katakanlah diberi mandat kata wewenang untuk menyapu jalan yang begitu luas, tapi nggak boleh atau tidak diberikan instrumen yang mumpuni ya, katakanlah mesin atau mobil penyedot debu gitu. Ya, tapi dikasih sapu lidi, Mas. Ya wis gitu kan, ya udah pakailah sapu lidi itu semaksimal kita mungkin, semampu kita. Namun demikian dari kerjasama kita juga dengan beberapa stakeholder yang lain, bila itu perihal hoax dan hatred ya, ujaran kebencian, walaupun dia bukan tim kampanye, itu bisa kita rekomendasi untuk take down. Iya. Tetap itu bisa, Mas. Ada undang-undangnya di situ kan? Ada. Itu bisa kita, karena itu sudah mempengaruhi, beresiko merusak. Tapi kalau yang di luar yang terdaftar, tadi kan Pak Kun mengatakan bahwa kalau yang terdaftar peserta pemilu itu kan 4 tahun tadi ya, pidananya ya? Iya. Tapi kalau yang di luar itu hanya take down aja atau bisa juga dibawa ke ranah pidana, Pak? Sepertinya take down dan surat, ataupun kalau dia instansi ya atau lembaga, itu surat untuk teguran dari KPI. Tapi kalau dia pribadi ya take down. Oke. Itu komitmen dari Diskominfo begitu. Oke, mungkin Pak Kwin sekali lagi dijelaskan kepada publik juga Pak Kwin. Artinya begini, masa tenang ini undang-undang nomor berapa yang mungkin termaktub di undang-undang tersebut bahwa media sosial juga berperan untuk menghormati masa tenang pemilu 2024. Jadi jangan semua netizen kayaknya rame-rame justru makin panas gitu Pak. Jadi ada remnya juga untuk mereka agar tidak di masa tenang ini berkampanye juga. Ya tentu yang paling kuat kan Undang-Undang 7 2017 pasal 36 ya. Nah, itu kan yang paling apa itu? Jelas gitu. Bahwa pada masa tenang itu tidak boleh melakukan kegiatan kampanye apapun. Nah, kemudian nilai turunannya itu kan di 492 kampanye di luar jadwal ya. Nah, kemudian setelah itu 253 perihal sanksi pidananya, yaitu pada saat kampanye itu 1 tahun 12 juta, kemudian pada saat masa tenang itu 2 tahun 24 juta, kemudian pada masa tenang itu 4 tahun 48 juta, dan pada masa nanti tungsura pada saat hari H itu 3 tahun 36 juta. Nah itu sanksi-sanksi pidana yang bisa kita berikan ke semua lapisan ya, lembaga, perseorangan dan lain sebagainya. Iya. Oke, Mas Adi, itu cukup tegas kok. Di undang-undang ada seperti itu, pidananya ada, sanksi imaterial juga ada seperti itu. Ya, saya kira dalam konteks itu memang tegas, tak ada yang bisa membantah, termasuk politik uang. Tapi kan problemnya per hari ini misalnya, kita bisa tidak men-tracking bahwa pelaku politik uang itu masuk penjara dan pidana. Karena definisi politik uang itu sangat sumir dan gampang untuk diakal-akalin. Karena politik uang itu, contoh nih ya, adalah memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Itu politik uang, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah uang atau barang ya? Uang atau barang ya, seperti kerudung, sembako dan seterusnya, mempengaruhi pemilih. Pertanyaannya adalah kalau ada orang ngasih uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, bisa nggak sama Bawaslu itu dianggap sebagai tindakan pidana? Nggak bisa, Pak. Bawaslu tidak bisa menghakimi niat orang yang ingin masuk surga, ngasih uang dan barang di masa tenang atau di masa kampanye. Berarti karet dong berarti jadi. Sangat karet, termasuk misalnya soal bagaimana cyber atau patroli cyber yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Yang mereka incar itu adalah akun resmi, yang kedua adalah ajakan berkampanye. Tapi tidak tertutup kemungkinan non resmi juga bisa. Betul, Pak, betul. Nah, yang resmi aja susah dieksekusi, apalagi yang non resmi. Itu yang saya sebutkan bahwa ya, kalau mau jujur dalam banyak hal,
Bawaslu kan sering dikritik dengan satu istilah yang sering kita ulang, la yamutu la yahya gitu loh Pak. Ya tidak mati dan tidak hidup. Ada ini Bawaslu sebagai instrumen penyelenggara pemilu, ngawasin semua hal proses ya. Tapi dalam praktiknya memang kewenangannya satu tidak terlampau maksimal. Terbatas. Yang kedua, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar, tidak bisa diusut secara tuntas. Jangankan soal cyber, jelas-jelas di depan mata praktik politik uang, itu bisa dilakukan oleh semua orang kok, semua calon. Ini yang saya kira bahwa ke depan regulasinya harus dimantapkan. Yang kedua, instrumen yang dimiliki oleh Bawaslu ditambah. Ya. Biar tidak seperti macan ompong. Nggak bisa ngapa-ngapain. Barang ini sudah jelas melanggar tapi nggak bisa dieksekusi sebagai bagian dari pelanggaran dan tindakan pidana dalam pemilu. Kalau baca undang-undangnya, Mas, Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 menyeramkan. Bahkan kalau itu dilakukan oleh partai soal politik uang misalnya, itu bisa dia tidak bisa ikut dalam pemilu selanjutnya. Dia didiskualifikasi. Apa ini tidak mengerikan? Tapi ini kemudian tidak membuat jerah. Karena semua proses kecurangan nyaris tidak bisa diungkap secara maksimal. Mungkin kalau kita kasih skor 1 sampai 1000, mungkin 1-2 yang bisa diungkap, selebihnya tak pernah diungkap dengan baik. Inilah yang kemudian membuat kenapa partai, tim sukses, relawan, tim pemenangan, dan kelompok-kelompok pemenangan tertentu, itu kan sering melakukan pengulangan soal bagaimana tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang itu. Oke, terakhir Pak Quinn, tanggapannya terhadap Saya sangat apresiasi kalau akademisi bicara seperti itu. Berarti kami memang toolsnya nih yang kurang nih Mas ya. Dan satu lagi, kita kan dalam penegakan tindak pidana pemilu itu lewat Gakumdu. Kita nggak sendirian. Di situ ada polisi, ada jaksa. Kadang kalah suara atau salah satu tidak mufakat, ya berarti tidak dilanjut. Itu aja. Oke, kolektif. Nah, kolektif action ya, kerja. Oke, pemirsa. Jadi hati-hati loh, ada unsur pidananya loh ya. Dan juga bayar dendanya juga loh ini, ya kan? Jadi hati-hati dengan jempol Anda lah, kurang lebih begitu ya, Mas Adi ya. Apalagi bayar dendanya cukup jual sapi sebiji lah di kampung. Baik, terima kasih banyak Mas Adi, Pak Quinn sudah hadir pagi hari ini. Saya selalu kita harapannya di masa tenang ini benar-benar tenang, tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi di media sosial yang juga harus terus diawasi pastinya.